keputusan dan prosedur persidangan dan registrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam mengambil keputusan. Intinya banyak sekali masalah yang kami temukan, ya. Jadi dari 3 hakim ini saja muntahan masalahnya ternyata banyak sekali. Nah, jadi kami mengucapkan terima kasih pada masing-masing hakim, ya kan? Nanti meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggarannya beda-beda. Nah, nanti biar kami memeriksanya, harapannya tidak lain supaya kepercayaan publik bisa kembali. Ya, putusan kami nanti diharapkan jadi solusi kalau bisa, gitu ya. Nah, banyak sekali masalahnya. Masalahnya kan sudah di sidang tadi nggak ikut. Terkait dengan mekanisme dalam memutuskan putusan nomor. Ya, jadi tadi kan di sidang kan ada satu masalah hubungan kekerabatan, ya, di mana hakim diharuskan mundur dari perkara itu tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik, ya, mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Nah, gitu loh, ya kan? Padahal patut diduga bahwa ini ada kaitan, paling tidak dalam persepsi publik. Nah, ini yang kedua, ya kan, yang dipersoalkan orang sebagai masalah kode etik. Yang ketiga itu ada hakim yang saking kesel, ya kan, mengungkapkan kemarahannya ke publik. Lah, ini kan masalah internal hakim, kok diumbar keluar. Nah, ini masalah juga. Nah, lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi ya ekspresi kemarahan. Nah, ini kan jadi masalah juga. Nah, itu sudah berapa tuh? 4. Yang kelima soal prosedur registrasi, kok ada yang loncat-loncat. Nah, itu dipersoalkan, ya kan? Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi hari Sabtu, nah gitu loh. Jadi ini yang teknis-teknis begitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Nah, ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Ziko tadi, ya kan? Dulu sudah ada Dewan Etik, sudah tidak ada lagi setelah undang-undang baru. Lalu dia menyampaikan laporan, harusnya ditindaklanjuti oleh MK, tapi dia bayarin berbulan-bulan, ya kan? Nah, itu juga persoalkan juga sebagai masalah kode etik. Jadi sudah 6. Nah, ada lagi, apalagi tadi satu lagi. Jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah nanti selesai dengan semua pelapor hari Jumat, ya, mudah-mudahan sampai Kamis pun 9 hakim semuanya sudah kami dengarkan. Nanti baru kami akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana kira-kira putusan terbaik dari Majelis Kehormatan. Masalah yang dari pelapor, kalau yang di-spill dari 3 hakim kan katanya 3. Oh ya banyak, tapi ya nggak bisa saya kemukakan. Makanya sidangnya tertutup. Terkait dengan nanti hasil-hasil itu kan masih nanti akan dibicarakan. Ya. Opsi-opsinya apa saja sih? Kalau tadi sudah disebut. Loh, kalau apa opsi itu maksudnya? Opsi itu apa? Oh, ini nggak sabar dia mau cepet-cepet putusan. Kalau di PMK itu kan jelas sanksi 3 macam: teguran, peringatan, pemberhentian. Nah, pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Tapi kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua, misalnya begitu. Peringatan ada yang ya tidak diuraikan, tapi kan variasinya bisa banyak. Peringatan biasa, bisa juga peringatan keras,
bisa juga peringatan sangat keras, bisa aja. Jadi itu tidak ditentukan di dalam PMK, tapi variasinya mungkin itu. Nah, yang paling ringan itu teguran, ya kan, lisan, teguran tertulis. Misal nih, teguran disampaikan secara lisan bersamaan dengan penyampaian putusan. Jadi nggak perlu lagi surat khusus. Tapi bisa juga teguran dengan surat khusus. Surat khusus memberi teguran tapi dilampiri putusan. Jadi walhasil ya ada 3 itu, tapi variasinya bisa banyak. Jadi teguran, peringatan, pemberhentian. Variasinya tunggu aja nanti. Ya, jadi itu nanti kreativitas MK-MK. Kira-kira ini baiknya bagaimana ini. Tapi kalau misalnya tidak terbukti, rehabilitasi. Jadi kan 99 ini kena dilaporkan semua nih. Ya mungkin ada di antara 9 itu direhabilitasi. Ini orang baik. Nah, kita akan sebut itu. Misalnya dari wartawan, oh ini yang paling baik ini namanya Ana, misalnya gitu. Kita puji nanti. Ya belum bisa. Kapan besok masih ada yang ikuti Besok. Nah, besok itu pelapornya itu grupnya siapa namanya? Bukan, Bipitri sudah tadi. Hah? TPDI. Besok itu siapa namanya itu? Petrus kan banyak rombongannya juga itu. Ada 2 besok, Petrus sama satu lagi sorenya. Nah, kemudian sesudah 2 itu nanti hakimnya 3 kita panggil. 1 Pak Saldi Isra, 2 Pak Manahan, Pak Suhartoyo, yang ketiga Manahan. 3. Nah, yang 3 sisanya lusa. Ya, sabar ya. Kan soal concurring Prof ini kan juga banyak yang mempersoalkan bahwa itu seharusnya dihitung dissenting. Apa itu juga tadi jadi materi yang diklarifikasi di sini? Ya, pasti kita tanyain dan sudah dia jawab. Nanti, jadi itu substansi pemeriksaan hakimnya, ya itu nanti biar terlihat nanti di pertimbangan putusan MK. Yang jelas, ya kan, di samping kita ngecek bagaimana itu mengenai tuduhan pelanggaran kode etik. Ini hakim-hakim ini kita bebasin untuk curhat. Waduh, curhatnya banyak sekali. Nah, itu semuanya. Ya. Ya, yang nangis malah kami. Kami bertiga. Kalau soal lobby ini juga tanyakan. Iya. Ada nggak? Apa? Ada Lobby. Lobby maksudnya? Kan tadi kan di persidangan disampaikan tuh katanya kalau ketua lobby para hakim. Ya, pokoknya itu masuk wilayah yang masih dirahasiakan. Bukan materi, kalau enggak ya kan enggak tertutup dong. Enggak tertutup. Hah? Tapi ditanyakan tadi. Ya pokoknya semuanya yang namanya curhat. Semua. Ya kan kita Soal apa aja Prof sampai nangis gitu Prof? yang mau nangis itu kami bertiga. Iya. Iya, tentang Prof kamera Prof. terima kasih Prof. Ya jadi gitu ya. Jadi kira-kira putusannya itu nanti tunggu aja. Kan ini baru 2 hari, 3 hari. Sabarlah. Prof, apa jaminan dari MK bahwa putusan nantinya ini tidak ada? Nggak bisa, nggak mungkin saya menjamin. Ini juga putusannya kan belum juga. Karena terlapor ini ada hubungan kekerabatan dengan presiden. Itu salah satu isu. Kan ada 6 atau 7 isu. Banyak. FKMK memastikan bahwa netral, independen, dan Itu yang sedang kita nilai. Ya kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, semua orang udah tahu. Udah terbukti, Bro. Loh itu nggak perlu pembuktian, ya kan? Ya, kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan bisa dijelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu pembuktian. Berarti putusan MK ini dapat dijamin akan berlaku independen. Nggak perlu, nggak ada jaminan. Orang kami belum rapat, kan nanti yang memutus bertiga. Ini kan baru tanya saya nih.
Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Prosesnya ini masih panjang. Yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Nah, itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7, ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon, dari pelapor, supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus. Karena hanya tanggal 8 itulah hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi berarti bisa mempengaruhi pemenangan masalahnya? Nanti dulu, saya hanya menjelaskan jadwalnya. Jadi supaya orang jangan menduga, wah kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, enggak, kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya, Prof? Apa itu? Kalau putusan dari MK. Nah, yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu diubah dengan putusan MK. Makanya tadi saya sudah bilang kepada Profesor Dani, Profesor yang Kals, ya kan? Ya, prinsipnya ini adalah lembaga penegak kode etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami bertiga dengan pendapat yang rasional, logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, why not? Artinya bisa. Cuma harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga itu saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum terlalu yakin gitu. Nah, jadi silakan nanti besok itu akan ada lagi ahli-ahli lain berusaha meyakinkan kami. Bisa aja kita berubah. Gitu loh. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan-keputusan yang progresif. Jangan kaku hukum dan memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja. Cuma ya belum tahu nanti putusannya. Sekarang sih belum. Kalau berubah itu formulanya jadi seperti apa? Apa itu? Formulanya seperti apa? itu tanya pada pemohonnya aja, pelapornya aja. Mereka menuntut. Nah, argumennya apa? Kayak Denny, Profesor Denny itu minta supaya persis seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 6 dan 7. Di ayat 7 itu dibilang ayat 6 dibilang putusan tidak sah kalau ada pelanggaran. Nah, yang ayat 7-nya dibilang putusan yang sudah itu dibahas lagi, dimusyawarahkan lagi oleh majelis yang berbeda. Maksudnya majelis yang tidak melibatkan orang yang diberi sanksi etika. Berarti 8. Lah kalau 8 bisa berubah putusan gitu loh. Secara teoritis begitu. Tapi masalahnya di Undang-Undang Dasar kan sudah ditegaskan putusan MK bersifat final. Nah, itu bagaimana itu? Nah, bagaimana yakinkan kami bahwa Undang-Undang Dasar itu bisa kita langgar? Ya kan? Kan yang mengatur ini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Nah, itu bagaimana menjelaskannya itu? Nah, jadi kalau ada yang bisa meyakinkan bahwa kita harus merujuk kepada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman meskipun beda dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar. Nah, bismillah. Nah, gitu loh. Jadi sepanjang yang sudah dijelaskan hari ini, baik oleh Kals maupun oleh Profesor Denny dan juga tadi Ziko, ada satu lagi LBH Yusuf. Ya, bagus-bagus pendapatnya, cuma kami belum rundingkan. Ya kan? Misalnya saya yakin, yang dua lagi belum tentu yakin. Itu loh. Jadi sabar. Ya, gitu ya. Ya, Pak. Oh, oke. Lihat sini, Pak, sebentar. Oke.